Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para habaib, para kiai. Saya sering ditanya, apa bedanya habaib, habib dengan kiai? Bedanya tipis. Kalau habib itu nasab, kiai itu nasib. Al-akhos malam hari ini habibana kita yang sangat-sangat kita cintai, Habib Zainal Abidin. Saya sering manggil beliau Bib Idin atau Bro Idin. Kebetulan kalau saya itu dekat dengan Abah Lutfi karena saya banyak mewarisi ideologi-ideologi beliau. Tapi kalau Bib Idin ini lebih dekat lagi karena mewarisi nasab Abah Lutfi. Mudah-mudahan kedepannya Habib Idin bisa seperti Abah Lutfi. Amin. Yang saya hormati Bapak Kapolres yang sama dengan saya, pangkatnya sama-sama AKBP. Kalau beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, kalau saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Dan juga dihadiri oleh Ibu Dandim. Saya cuma mengingatkan kepada para jomblo, kalau Anda cewek silahkan menikah dengan polisi, tapi kalau Anda cowok jangan pernah berani menikah dengan polisi dan tentara. Bahaya bro. Kalau Anda nikah dengan polisi laki-laki gampang, apapun yang Anda inginkan mbak, pasti dia hanya menjawab siap dan 86 laksanakan. Tapi kalau Anda menikah seperti Bu Dandim bahaya. Makam apapun pasti satu hal, izin dan mau makan, masuk kamar izin dan masuk kamar. Yang paling bahaya izin dan jaluk kelon. Wah, ini tepatnya. Para pejabat daerah, Pak Bupati atau Wakil Bupati serta jajaran Forkompinda yang saya muliakan, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tadi pakai kacamata, saya pikir karena terang banget, ternyata ini gelap, maka saya mohon izin buka kacamata. Karena mata saya terlalu capek, baru tadi pagi saya nyampe dari Hong Kong. Pengajian bersama teman-teman di Hong Kong. Insya Allah Bib Idin kemarin saya minta dijadwalkan, dapat jadwal bulan apa Bib? Bulan Februari. Nanti Bib Idin dengan Zahir Mania insya Allah berangkat ke Hong Kong. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya di beberapa pengajian yang bisa Anda lihat di YouTube, saya sering mengambil salah satu hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang bunyinya adalah an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Orang akan dimatikan dalam sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya kasih contoh. Hari ini kita sama-sama kehilangan masyayikh kita. Jam 6 pagi saya dikabari teman asisten Mbah Mun dari Mekah. Gus mohon doanya. Mbah Mun kritis. Bahasa kritis saya sebar di WA group dengan tidak menggunakan bahasa kritis.
Saya bilang sama teman-teman kiai, mohon doanya kesehatan Mbah Mun menurun. Jam 6 pagi. Akhirnya saya dapat kabar berita, sakitnya gimana? Beliau dahak keluar darah. Kemudian dokter kepresidenan dari Pak Jokowi telepon ke Mekah. Ada namanya dokter Terawan. Jam 8 pagi saya dikabari, Mbah Mun sudah tidak ada. Yang pengen saya sampaikan apa? Mohon maaf, saya sengaja saya tidak pernah membawa serban ini. Serban ini hadiah dari Mbah Mun kemarin Lebaran. Beliau utusan santri datang ke pondok, tolong diberikan kepada Miftah. Ini sengaja malam hari ini saya bawa. Kebetulan saya punya 2 hadiah serban itu dari 2 orang yang istimewa. Awal puasa Ramadan saya mendapatkan kalungan serban dari Abah Lutfi di Duren Sawit. Kemudian Lebaran kemarin saya mendapatkan ini dari Mbah Maimun. Sengaja hari ini saya bawa. Padahal saya tidak pernah membawa sebelumnya. Apa yang terjadi pada Mbah Mun ini sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa seseorang itu akan dimatikan oleh Allah, akan dipanggil oleh Allah, sebagaimana kebiasaan dia hidup. 5 tahun yang lalu Mbah Mun sudah firasat bahwa beliau akan kembali kepada Allah 5 tahun lagi. Beliau sering berbicara, sering mau itu hasanah tentang kemuliaan hari Selasa. Dan ternyata semua apa yang Mbah Mun sampaikan, Mbah Mun dawuhkan, semuanya hari ini terbukti. 5 tahun setelah beliau mengatakan saya 5 tahun lagi mungkin akan kembali kepada Allah, hari Selasa, hari yang beliau cintai. Sampai cintanya beliau dengan hari Selasa, setiap hari Selasa di Pondok Sarang itu libur. Padahal rata-rata pesantren libur hari Jumat. Beliau minta hari Selasa. Betapa mulianya beliau, orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka saya sering bilang begini, Pak Kapolres, kalau polisi seneng ngaji, saya seneng. Insya Allah matinya pas pengajian. Yang menjadi persoalan tuh polisi mainnya cuma di jalan tok. Ini hati-hati ini. Matinya bisa tabrak truk. Hati-hati. Kemarin saya di Mabes Polri ditanya sama teman-teman Mabes, bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap polisi hari ini? Polisi hari ini menurut saya istimewa, Pak. Kenapa? Luar biasa. Polisi Indonesia itu keren, gimana tidak? Mengamankan demo, dilempari batu sama pendemo, yang masuk ambulan batunya. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Betapa ampuhnya polisi kita hari ini. Kayaknya polisi kita sudah kayak Banser, gaweane nguntal gotri. Saya kasih di contoh yang lain. Saya besok 1 Oktober haul almarhum almarfurlah Kiai Haji Sairozi Lamongan. Beliau kalau ngasih tausiah ceramah itu klemek, tapi ilmu tasawufnya masuk. Anda tahu kapan meninggalnya Kiai Sairozi? Ketika berangkat pengajian. Kenapa? Karena 24 jam waktunya dihabiskan untuk pengajian. Saya punya kawan yang barangkali Anda kenal, Ainur Rafiq Lil Firdaus, atau kita kenal dengan nama Opik Tomboati. Ibunya itu hafid Al-Quran 30 juz, ibunya hafidhoh. Satu saat ketemu dengan saya, Gus, apa benar kalau saya biasa membaca Al-Quran akan dipanggil oleh Allah ketika membaca Al-Quran? Saya jawab, nggih Bu, leres. Dan subhanallah, ibunya Mas Opik meninggal ketika dalam keadaan membaca Al-Quran. Makanya kalian penggemar sholawatnya Bepidin Zahir Mania, di mana-mana datang sholawat, ya bisa jadi oleh Allah dipanggil dalam keadaan bersolawat. Teman-teman hadroh dan penerbang, bisa jadi kalian dipanggil oleh Allah ketika nabuh darbuka mencelat ning dasmu mati umpama. Plek tok modar umpama. Hasan, rungono kupingmu San.
Kalau di tanggal tua sama tanggal muda itu Hasan Nabuh terbukanya beda. Kalau tanggal tua nggak ada job, bunyi terbukanya apa? Entek dite, entek dite. Saya copot kacamata mau lihat Hasan saya. Sebagaimana kebiasaan dia hidup. Itulah kemudian alasan kenapa ketika saya pulang dari Mekah, saat itu saya kecelakaan. Jari saya waktu itu patah 4 lokasi di 3 jari. Saya disuruh berhenti ngaji sama dokter, saya menolak. Nggak mau dokter. Saya punya kiai di Lempuyangan, pengasuh pondok pesantren Al-Mujahadah, namanya Mbah Ahmad Dardiri. Beliau pulang dari Magelang, pengajian di tengah jalan tabrakan, kepalanya bentet. Dibawa ke rumah sakit, beliau menolak. Apa beliau katakan? Lebih baik saya mati di pondok ketika pengaji daripada saya mati di rumah sakit dirawat oleh dokter dan perawat. Kepalanya mengucur deras darahnya, tetapi tidak berani meninggalkan pengajian. Jajal awake dhewe. Masuk angin titik alasan. Bahkan kadang-kadang diajak ngaji jawabannya apa? Wes tahu. Hati-hati orang yang diajak ngaji jawabannya wes tahu, hati-hati. Sesok kamu susah doa, ya Allah saya minta bahagia, malaikatnya bengok, wes tahu. Merongos kowe tak kandhani. Diajak ngaji kok jawabannya wes tahu. Alasan ini pula lah kemudian yang menjadikan dasar bagi saya kenapa di tengah-tengah kemaksiatan anak-anak dunia malam, di tengah-tengah kemaksiatan di lokalisasi, saya hadir kepada mereka. Saya masih ingat betul orang yang mendukung saya full untuk ngaji di dunia malam 5 tahun terakhir adalah Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau mengatakan apa sama wartawan? Miftah ki rasah mau gagas, kayak ki bengkel. Sing jenenge wong bengkel ki yo nganggo awake kotor. Kadang-kadang kena gemuk, kadang-kadang kena oli. Barangkali benar ketika saya masuk ke dunia malam saya lihat mbak-mbak berpakaian seksi. Saya besok hari Rabu ini jam 4 sore buka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara di Jakarta. Aku ngomong klub malam kok sweet-sweet ki ngopo? Jangan-jangan tamu langganan ini kayaknya. Mbak LC-nya itu jumlahnya 1.200. LC itu kalau di Pantura namanya purel. Purel itu kata Bepidin kepanjangannya perempuan rela diusel-usel. Kalau di daerah Pati ke sana namanya PK, pemandu karaoke. Kalau sebelah sana namanya PL, pemilih lagu. Kalau di Jogja, Jakarta, Bali namanya LC. Mereka bekerjanya di mana? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan pekerjaannya adalah karaoke, katok rock dibuka, oke. Makanya kalau Bib Idin bilang sama saya, Gus mau sekali-kali saya ikut, langsung saya tolak. Jangan Bib, ngaji di klub malam itu berat Ferguso, berat. Cukup aku saja. Karena nanti saya khawatir kalau Bib Idin ikut nggak berani pulang. Kenapa? Karena betah di dalam, kan bahaya. Saya ketika 5 tahun yang lalu ditanya sama Abah, kue kuat lih? Doanya Abah insya Allah saya kuat. Banyak godaan, banyak. Malah seneng mbahmu, gue malah seneng. Oh, cangkeme kimcil kurang ajar nih. Malah seneng. Emangnya aku cowok apaan? Kenapa kemudian saya ada keinginan di sana? Saya bilang sama beberapa media, keinginan mereka untuk kenal dengan Allah itu sama dengan kita.
tetapi kesempatannya yang berbeda. Kalau Anda kan enak, Zahir Mania ini kalau saya lihat punya jadwal rutin, apalagi bulan berber kayak gini. Rutin tanggal 1 di mana, tanggal 2 di mana, dan seterusnya. Kesempatan banyak. Sementara mereka yang berada di sana, yang istilah saya mereka itu red district. Kalau di Belanda namanya red light. Kebetulan kemarin saya diundang ke Belanda, ketemu dengan orang-orang seperti itu. Mereka tanya sama saya, jujur Gus, saya janjane pengen nopo ora? Saya jawab, pengen. Terus bagaimana? Ngempet aku ngono. Masuk kiai penginan ra pantes. Beda dengan mereka. Keinginan untuk kenal dengan Allah itu sama, tetapi kesempatannya tidak ada. Maka saya jemput bola. Saya kasih contoh betapa kemudian mereka itu masih pengen kenal dengan Allah. Satu saat Pak Kapolres, saya ngaji di lokalisasi, dikawal germo. Germo ini mami. Jadi germo itu yang menjual WTS, kalau WTS itu penjual kroto. Pakan manuk. Kan kroto. Tapi demi Allah ya BPDin Pak Kapolres, saya di depan PSK itu tidak pernah memanggil mereka dengan bahasa PSK, WTS, nyuwun sewu, londe, nggak pernah. Kan nggak mungkin saya pengajian mbak-mbak londe rahimakumullah, itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Saya paling cuman bilang mbak-mbak penghuni lokalisasi yang berbahagia. Bahasanya saya haluskan, ya karena saya orang NU, kafir menjadi non muslim, maka kita nggak kaget. Ketika saya masuk di kawal sama germo ini, ada tamu datang, pengen jajan kroto. Begitu ketemu di dalam, ketemu saya dengan germo, saya mau tanya kepada Anda, menurut jenengan yang disungkemi, yang disalami itu kiainya apa germonya? Sing uteke mesum mesti jawabnya germonya. Ternyata survei saya lain. Begitu di dalam ketemu saya sama germo oleh laki-laki pembeli kroto ini, yang disungkemi itu bukan germonya tapi kiainya. Ini membuktikan apa? Orang itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, walaupun tempatnya di lokalisasi. Lagi, saya baru pengajian dengan mbak-mbak. Ada tamu datang, lihat saya dari kejauhan. Menurut jenengan, kira-kira mereka sembunyi apa mendatangi saya? Delek, dok. Begitu saya ngaji sama mbak-mbak PSK, mereka delek. Orang kok malah bengok-bengok, Gus, aku arep nglonte. Enggak. Sama sekali enggak. Maka nyuwun sewu. Saya sering mengatakan begini, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kita tuh kayaknya benci banget sama pendosa, sementara tidak pernah memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya datang kepada mereka, saya katakan, nak, ingat, nopo bah, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Saya datang kepada mereka, saya ajak sholawatan, beb, saya bacakan al-berjanji, maafi muskilah, mereka seneng. Walaupun suara saya nggak bagus kayak Beb Idin, mereka saya ajak al-berjanji, seneng. Saya ajak sholawatan, seneng. Ayo nduk, sholawatan, nggih bah, mulai. Amtirillahumma qabrul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang baca PSK sak kecekelip. Ngetrillahumma qabrul karim
biarping sadiyim ming sholati wa taslim. Lah ya ora apa-apa to PSK aja gelem sholawatan kok. Tapi ya itu kalau qasidah yang gaul-gaul, kalau qasidahmu mereka nggak paham. Maka banyak lagu-lagu dangdut saya kemudian cover pakai sholawat, mundur alon-alon gitu. Korban janji versi sholawat, ditinggal Rabi versi sholawat. Kebayang nggak Beb Idin nembang mundur alon-alon gitu. Keren loh ya. Coba Mun Sidinya tahu lagu mundur alon-alon nggak? Masa ora iso le mergo sadar aku sopo. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo. Ingat diganti. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Iso ora? Tak selawat kira iso. Aku beda, aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atiku perih. Alah cengeng. Wow. Karena saya menggunakan lisan mereka, Bib. Gak mungkin kemudian saya kasih lagu sholawat yang macem-macem. Jomblo, mbak-mbak PSK itu ya pacaran nih, pengen rabi. Nangis. Atiku rasane loro, nyawang konco, adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Sing kono bengok, ho ah ho. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji. Sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulim minal ahwali muqtad ho'am. Dan ternyata Beb, ini jadi jalan hidayah bagi siapa? Bagi Deddy Corbuzier. Gara-garanya apa? Gara-gara sholawatan saya di sebuah klub malam di Bali, di hadapan mbak-mbak berpakaian seksi, viral. Sebenarnya waktu itu mbak-mbaknya tidak berpakaian seksi, hanya mereka salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Maka yang terjadi SMS, silite metu septitik. Gara-gara ini viral, saya diundang ke acaranya Deddy Corbuzier. Apa acaranya? Kopi susu. Loh, kopi hitam, susu putih. Aku yang desa. Kalau ini kopi, bukan kopi susu. Kalau kopi saya minum, Beb. Apa? Kopi santan. Apa ini, Pak Kapolres? Oh, dari Blora. Waduh, iso kreminen silitku iki kok. Beti aku. Saya biasanya minumnya kopi hitam. Kalau saya itu
Kalau BPDin pernah tanya sama saya itu nggak pernah minum minuman kemasan sama sekali. Maka walaupun aktivitas saya padahal saya nggak pernah minum vitamin, saya fit. Karena seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pocari Sweat, soft drink, soft tek saya nggak pernah minum. Nggak mau saya. Nggak mau saya. Kalau kopi itu untuk jantung. Ingat, kopi tanpa gula. Tapi kopi tok, bukan kopi susu. Karena kopi susu itu menjengkelkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Iya. Lah kopi santan mau mendasku ki aku. Saya itu seringnya ngopi beb, sampai ditawari jadi bintang iklan kopi. Tapi saya tolak, karena iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi tugu luwak, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Yang jujur iklan itu cuma satu, iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Iya. Pak Kapolres, sebelum saya ngomong kebangsaan ya, karena ini anak-anak muda semua, saya harus menggunakan bahasa mereka. Setuju? Cah nom-nom cewek-cewek kimchi lah. Aku tadi kelingan mantan. Nah, dek, kowe mbiyen janji karo aku. Loh, nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eluku mili deres ning pipi. Sholawatke Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Akhirnya saya diundang di acara hitam putih. Begitu saya datang, Dedi lihat saya. Bayangan saya Deddy Corbuzier itu orang yang sombong, lenyap. Gara-gara saya telah opening acara hitam putih, dia datangin saya. Gua suka gaya lu bro katanya. Saya dibeluk. Kemudian setelah itu kita mulai collab YouTubean bareng. Dan ini ternyata jalan hidayah. Kenapa kemudian dia tertarik masuk Islam? Salah satunya apa? Saya baru tahu bro, ternyata Islam itu menyenangkan. Maksudnya apa? Bagaimana tidak menyenangkan? Orang kayak lu itu, kenapa bro? Ngaji di lapangan diterima, sama pejabat diterima, sama komunitas tertentu diterima, di dunia malam diterima, di lokalisasi diterima, sama begenggek diterima. Semuanya kau diterima. Maka seminggu sebelum masuk Islam, ketika dia telepon saya, bro, aku mau masuk Islam. Apa jawaban saya? Jangan. Loh, kok ditolak? Iya. Karena orang Islam itu berat, Ferguson. Saya nggak mau dia masuk Islam main-main. Ketika saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam? Islamnya Gus itu kan menyenangkan, membela kaum marginal, tidak pernah mengkafirkan orang, tidak pernah mengecap orang, menilai orang, menghakimi orang gara-gara dosanya. Karena saya sering mengatakan kepada dia, lebih baik orang bermaksiat tapi khawatir dengan maksiatnya, daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Cangkemmu, ono wong ngaji ngene yang haus. Acur. Pede banget cah iki. Kene bengok-bengok ngaji kono yang haus. Kayak mesti masih Hasan kayak kita iki.
Umpama cedak tak grantol cangkeme oke. Tak dongake le muga-muga laris. Iki ora bungok-bungok cangkemmu kan aku kaget. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, begitu dia kemudian pengen bener-bener masuk Islam, apa yang harus saya lakukan bro? Saya waktu itu bilang, Mas Dedi, Islammu besok itu, ini Bebudin, sebelum Mas Dedi datang ke pondok, seminggu sebelumnya saya wadul abah di Pekalongan, bah, pondokannya, apa Gus? Itu Deddy Corbuzier, mantan pesulap yang sekarang host hitam putih. Yang mana tuh orangnya? Saya tunjukkan fotonya Mas Dedi ke Abah Lutfi. Ini bah. Kenapa? Insya Allah masuk Islam. Beliau bilang, yaudah Abah ikut mendoakan. Begitu dapat doa dari Abah Lutfi, saya tambah mantep. Akhirnya benar, seminggu kemudian Dedi telepon saya pengen masuk Islam. Saya bilang sama dia, bro, wajah Islammu besok itu seperti apa? Itu tergantung pintu masuknya. Maksudnya apa Gus? Kalau pintu masukmu ke dalam Islam marah, orang yang suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu kemayu. Loh, emang ada? Oh no, idolanya ibu-ibu kudus. Jam 5:30 nyetel TV. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Mirip cangkemmu, ngawur mirip. Kebayang nggak Beb Idin diajak ngaji di sana? Acara selanjutnya bareng Beb Idin. Beb Idin tentang shallu ala Nabi Muhammad. Aku moh kenal karo Beb Idin aku. Wallah moh aku. Beb Idin dipanggil masuk tausiah atau salawatan bersama Beb Idin. Assalamualaikum. Ampun Beb, ampun. Tapi saya bilang sama dia, kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan penuh dengan keramahan. Islammu akan menjadi Islam yang menyenangkan. Islammu menjadi Islam yang tidak menakutkan. Langsung jam 2 malam dia bilang sama saya begini, kalau memang saya harus masuk Islam dengan pintu yang menyenangkan, this is you, not others. Utakmu ora nyandak, ini kira nyandak. Itu adalah kamu, karena Islammu itu menyenangkan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya sampaikan, kalau memang Islam ini harus berkembang, banyak orang tertarik masuk Islam, maka tampakkanlah wajah Islam yang menyenangkan. Dan saya melihat wajah-wajah Islam menyenangkan itu wajah Islam yang digambarkan oleh Abah Lutfi, wajah Islam yang ditampakkan oleh Mbah Maimun, oleh Gus Mus. Ini menurut saya luar biasa. Jangan sampai kemudian orang justru takut dengan Islam gara-gara apa? Wajahnya yang menakutkan. Setelah saya mengislamkan Deddy Corbuzier hampir setiap hari, saya mengislamkan 2-5 orang setiap hari. Mereka datang ke pondok. Kenapa kamu ke pondok? Saya lihat YouTube. Kenapa pengen masuk Islam? Islamnya Gus Miftah menyenangkan. Saya kemarin dapat tamu dari Australia, Antonio Scott Dory. Malah kaya iwak atau Dori. Dia datang ke pondok, I am sorry, ngopo? Iki isu ora sore. Saya pengen masuk Islam with you. Saya tanya alasannya apa? Dulu menurut saya Islam itu menakutkan, Islam itu keras, Islam itu radikal, penuh dengan kekerasan. Tetapi ketika saya melihat Anda Islam ini menyenangkan, langsung saya syahadatkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin dari Jerman, Vivin Jiran masuk Islam. Besok tanggal 24 Agustus rutinan di pondok. 9 orang daftar pengen masuk Islam. Kenapa? Karena gambaran Islam ini menyenangkan. Kalau kemudian dulu di Kudus, Kanjeng Sunan Kudus tidak bisa menghargai budaya orang lain, barangkali Kudus tidak akan seperti hari ini. Tetapi karena keleluasaan ilmunya Sunan Kudus, begitu lebarnya pemahaman Sunan Kudus, luasnya pemahaman dan ilmu beliau terhadap Islam,
Akhirnya orang-orang Hindu tertarik masuk Islam. Caranya bagaimana menghormati wong Islam, aja mbeleh sapi. Itu bagi mereka suci, yuk kita mbeleh kerbau. Ini nilai-nilai yang hari ini jarang kita dapatkan. Justru gambaran Islam itu menakutkan. Dedi tanya sama saya, Gus saya mau tanya, apa bro? Apa benar sih fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Kok kamu tanya begitu? Lah iya, itu bulan puasa kemarin ada orang teriak-teriak Allahu Akbar, tutup rumah makan. Kamu nggak usah marah, cukup kamu jawab Sami Allahu liman hamidah. Ono ki sopirku malah jawab Robbana walakal ham. Ini wajah Islam rahmatan lil alamin. Maka kemudian ketika wajah-wajah Islam yang sejuk ini dipanggil oleh Allah, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan, Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya, mencabut sekaligus, tetapi Allah mencabut ilmu dari hambanya dengan cara apa? Biqabdil ulama, dengan cara mencabut nyawanya ulama satu demi satu. Saya dalam beberapa kesempatan saya bilang kayak Abah Lutfi Gusmus, Mbah Yai Sakroni, kemudian Mbah Maimun, ini paku. Tidak hanya pakunya tanah Jawa, tapi pakunya negara. Sementara sekarang banyak orang-orang yang sok ngustad itu tidak menjadi paku, justru menjadi apa? Catut. Apa bedanya paku karo catut? Paku kuwi tugase ngencengke, catut gaweane mbubrahke. Ulama-ulama seperti Abah Lutfi, seperti Mbah Mun, itu setiap hari beliau mengatakan sawu sufufakum. Yuk rapatkan barisan, bangun umat, bangun negara. Sementara yang lain justru sebaliknya, tidak merapatkan, tapi justru ngosak-ngasik dan membubarkan barisan. Ini yang terjadi hari ini. Maka selalu saya bilang semangat Islamnya tinggi, namun tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi apa? NKTA, nafsune kuda, tenagane ayam. Guayane ya tapi rano isine le. Maka kalau Anda sering dengar begitu Deddy Corbuzier masuk Islam, saya banyak di DM begini, Gus sudah saatnya Deddy Corbuzier diajak ngaji bersama ustadz-ustadz nyunah. Saya bingung definisi ustadz nyunah itu apa. Saya tanya maksudnya apa. Tolong Mas Deddy dibawa kepada ustadz-ustadz yang sering mengatakan saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis. Orang-orang NU kan tidak pernah teriak-teriak seperti itu. Saya bilang mereka yang teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Quran lumrah, karena barangkali selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Beda lah Kiai NU, orang tahu teriak-teriak meninggalkan Al-Quran. Tidak pernah teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Quran, tidak pernah teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Hadis. Kenapa? Karena Kiai-Kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Beda kelas bro. Aku ngaji ning Surabaya, nasionalisme, hubbul waton minal iman. Ada orang datang, jenggotnya 3, penampilannya RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau BPD kan banyak jenggotnya begini, orang Arab kan, gini. Kalau kumis cukuran le. Al-khamsatu minal fitrah itu salah satunya motong kumis. 1 khitan, 2 motong kuku, 3 ngerok kumis, 4 mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu kalau suaminya pulang macul, tidur begini, cabut kelek, sunnah Rasul. Gua jul sikilmu. Yang kelima itu adalah mencukur bulu kemaluan. Wih sunnah. Tapi ingat, dicukur dewe. Aja mau gawa ning salon. Malah mau gawa ning salon. Engko Kapolresnya malah moro ning salon. Badhe napa Pak Kapolres? Cukur. Cukur nopo? Malah kerimbat barang. Wah. Rebonding mbahmu, rebonding.
Jenggotnya cuma 3, dia datang begini, Beb. Ini lucu banget ini. Saya baru pengajian di depan orang-orang, saya masuk ruang transit. Hei Ustadz, kan jarang tuh orang NU manggil saya Ustadz tuh jarang banget lah. Saya mau tanya, apa? Hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Aku langsung ngelus dodol, dodone bojoku. Ya Allah, kok goblok men saiki. Kuila santri-santri ibtidaiyah NU mesti guyu, kok ditanya hubbul waton minal iman hadis riwayat siapa? Padahal itu bukan hadis. Karena yang tanya ini orang goblok, saya jawab hubbul waton minal iman hadis riwayat Muslim. Kemudian dia tanya, kok bisa Muslim? Saya jawab, ya bisa. Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Ora ono aku. Saya kira ngakali wong ngono kuwi rasa nganggo ilmu sing dhuwur-dhuwur le. Makanya kemarin ketika saya ngaji di PBNU dipanggil sama Pak Said Agil, Pak Kiai, saya ngadepi wong-wong ngoten niku mboten usah jenengan, kula mawon. Ora usah nganggo ilmu sing dhuwur-dhuwur. Lak ngapusi iki dosa ngakali ora dosa aku. Lagi Via Valen curhat sama saya. Ada yang salah? Masa saya curhat aku budandem lah apa? Bah, apa nduk? Saya kemarin itu dangdutan di lapangan di hadapan puluhan ribu penonton. Terus saya menyanyikan lagu Din As-Salam di demo sama orang-orang sumbu pendek. Kenapa nduk? Via Valen gak pantas solawatan di panggung dangdutan. Pertanyaan Via Valen sama saya sederhana, apa benar sih Din As-Salam itu solawat? Saya jawab bukan do, itu qasidah Arab tapi bukan solawat. Lah gobloke wong saiki, saben-saben qasidah kuwi mesti dianggap solawat. Din itu agama, salam itu perdamaian. Jadi Anda nyanyikan dimanapun boleh, di panggung dangdutan mafi muskilah. Kowe karo ngising wae oleh kok aku ngono. Umpamane ibu-ibu itu kan ning toilet karo nyanyi Din As-Salam ora apa-apa, bukan sholawat kok. Begitu lungguh karo mbayangke Beb Idin. Kila hadil matak fi masa hah. Ya apa-apa, bukan sholawat kok. Tapi memang ada ya nduk ya, bukan sholawat tapi nggak pantas kalau dibaca di dalam toilet umpamanya. Contohnya lagu Man Ana, itu kan penghormatan kita kepada para kiai, kepada para guru. Ojo mau ning WC ngising karo Man Ana. Man Ana, Man Ana, Man Ana, laula cerot lah. Acur itu nggak boleh itu. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, yang kemudian membuat saya sedih itu apa? Kalau kemudian orang-orang kayak Mbah Mun sudah dipanggil oleh Allah, pakune negara ki dicabut. Inilah tanda-tanda mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda meninggalnya dunia. Maka dikatakan man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama berarti dia munafik. Bahkan dikatakan idamatal alim bakat alaihi ahlus samawati wal ard sab'ina yauman. Coba ketika meninggalnya seorang alim, dunia, langit dan bumi itu bersedih sab'ina yauman, 70 hari. Makanya kalau tadi Anda lihat di Mekah, bagaimana kemudian Mekah yang biasanya panas, hari ini matahari terik tapi tidak terasa panas. Ada matahari tapi turun air hujan rintik-rintik di atas Ka'bah. Penduduk langit nangis. Heran saya hari ini setelah pemakaman Mbah Mun, itu banyak berita dipolitisir tentang Mbah Mun. Inilah kebangetan. Penduduk langit nangis, kita banyak yang mempolitisir.
atas meninggalnya beliau. Saya yang dekat di atas namakan politik. Naudzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita berharap ya, mudah-mudahan kayak Gus Mus, Kiai Sa'roni, Abah Lutfi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh paku-paku seperti ini. Yang kita butuhkan sekarang itu kiai dengan label ayam kampung, bukan ayam broiler. Anyar. Apa bedanya ayam kampung karo broiler? Ayam kampungnya deloken le, uripe rekoso, sikile kotor. Uripe ra kepenak. Golek mangan dhewe sobo alas, sobo kebon. Cari makan sendiri. Sikile kotor, turu yo golek nggon dhewe. Ngendok kadang-kadang sak-sake. Bayangno karo ayam broiler kuwi penak. Kandang dijatah, mangan dijatah, ngombe dijatah, sikile resik. Tapi tak takon, daya tahan ayam kampung sama ayam broiler itu lebih kuat mana? Ayam kampung. Waktu hujan lebat, ayam kampung itu justru cari makan untuk anak-anaknya. Kalau ayam broiler kerungu bledek, kaget. Broiler kok stres mati. Kowe ya lucu, kaget sing mau cekeli cangkemmu. Kaget ki ning dodo, Jin. Kenapa yang kamu pegang mulutnya? Apakah mulut ada jantungnya? Kaget aku. Sing kagetan ki biasanya lara janda, jomblo biasanya. Jomblo kita iki. Jomblo tak dongake. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Amin. Ternyata jomblone akeh banget iku. Santai bro, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Santai, jomblo rapopo. Kamu bilang sama teman-temanmu, aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena aku bisa menjaga syahwatku. Sorry. Pengalaman matamu, pengalaman ini. Tak gerantel loh. Nah, kalau saya dulu punya prinsip ketika jomblo, aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi memang karena nggak ada yang mau. Ingat, jomblo-jomblo akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang datangnya untuk menetap, tidak hanya karena nafsu sesaat. Iya. Langsung gawe status. Kalau saya banyak ditanya, Gus apa mau nikah lagi? Saya bilang, lelaki sejati itu bukan mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Iya. Budandem, yes. Gus Miftah nikah lagi apa enggak? Nunggu takdir. Ya kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, ya saya menciptakan takdir saya sendiri, insya Allah. Bebidin guyu, Bebidin. Oh, istri saya sudah mau dimadu, Beb. Apa yang? Saya siap untuk dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya apa? Asalkan Abah mau diracun, mau diarahkan. Yang kita cari itu ayam-ayam kampung, ulama yang labelnya itu ayam kampung. Apa? Ayamnya jadi karena memang benar-benar dididik untuk menjadi ayam yang luar biasa. Kalau ayam broiler itu nyuwun sewu, instan. Sekarang itu apa-apa serba instan, mau jadi ulama instan. Makanya nggak jelas kapasitasnya apa, tahu-tahu dipanggil ulama. Ayam broiler. Hari ini saya banyak di DM, tuh Gus di YouTube Anda diserang lagi sama orang. Sudahlah. Kalau saya harus ngikuti terus tak respon, aku melu-melu kentir. Paling mau tak jawab, cangkemmu nur itu tok paling kan.
Nggak perlu saya tanggapi. Gus, Anda diserang Gus telek, ya ora apa-apa. Saya cukup bilang sesuatu yang keluar dari mulut seseorang itu menggambarkan isi otaknya. Kenapa dia ngomong telek? Ya wajar, orang otaknya kebak telek. Nyatanya reson telek, ya otaknya loro. Seneng banget ya, diar. Ini ngeri kalau semuanya serba instan. Maka nanti efeknya kita lihat di dalam berbangsa dan bernegara. Orang-orang yang baru belajar agama sudah berani mengatakan Pancasila tidak cocok untuk Indonesia. Baru ngerti hadis 3 sudah berbicara soal khilafah. Maka kalau Pak Kapolres lihat di YouTube atau di Instagram, video saya yang banyak dibully itu karena 2 hal. Karena saya berbicara khilafah tidak cocok dengan Indonesia. Yang kedua apa? Karena saya berbicara Islam Nusantara. Saya dibully habis-habisan. Nggak ada masalah. Orang yang tidak punya kapasitas keilmuan yang jelas dipanggil ulama. Kayak banci kayak. Orang lucu kok guyu gila. Aku dari kelingan pengajianku banci-banci ning Yogya kuwi. Saya itu punya banci 300, Bib. Itu saya upeni pengajian sebulan sekali kalau saya ada waktu. Itu pengajiannya jan jijik tenan kok pokoknya. Segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Oke, Gus. Bedanya apa? Kalau di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Ketakut. Aduh, mumet ndasku aku. Akhirnya takoni. Kalau cewek mati namanya apa? Almarhumah. Kalau cowok mati almarhum. Kalau banci mati aluminium. Terbanci itu ya mohon maaf jenenge singkatan kabeh. Jenengmu sapa? Laura, Gus. Apa lanang ora, wedok ora. Jenengmu sapa? Susuki. Ketoke susu bono kaos kaki. Kowe sapa? Sucipto. Apa kuwi? Susune lancip diganjel boto. Silap. Semacam-macam itu pokoknya. Lah kowe takon bangsa-bangsa ngono iki aku duwe kabeh, aku pengajian banci duwe kok. Lah iki mesti Sukarlan iki. Sukarlan iki. Asu nglekar ning dalan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ngeri. Bahkan mereka mengatakan apa? Tidak perlu berguru kepada kiai, nggak perlu pondok pesantren, langsung saja sama Kanjeng Nabi. Please deh. Kayak matamu ki kapan nyawang Kanjeng Nabi? Saya kasih contoh betapa kemudian kiai itu menjadi penting. Kalau Abah Lutfi itu yang bahasa yang sering saya pakai, beliau mengatakan apa? Kanjeng Nabi itu ibarat lampu, kiai itu ibarat saklar. Kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pernah pegang saklarnya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Nabi kalau kamu tidak dekat dengan ahli warisnya. Siapa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Makanya Pak Kapolres ini benar, dekat dengan ulama, dekat dengan kiai. Sejarah Wali Songo membuktikan orang-orang hebat semuanya dikawal oleh ulama dan kiai. Raden Patah Demak jadi raja luar biasa. Kenapa? Karena manut dengan Wali Songo. Demak hancur, muncul kerajaan Pajang. Siapa rajanya? Sultan Hadiwijoyo. Kenapa dia jadi orang hebat? Karena manut dengan Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kalijogo. Kenapa Aryo Penangsang itu tidak bisa jadi orang top? Karena dia tidak manut dengan Kanjeng Sunan Kudus. Abdul Hamid terlahir di kota Tegarjo, kota Yogyakarta. Ini dadi wong ampuh le mergo manut karo kiai. Mila Pak Kapolres ki iso manut karo kiai, tak dongake muga-muga ndang dadi jenderal. Ora mung bintang 4, bintang 9. Nahdlatul Ulama. Lah bocah iki bintang 7, puyer obat sakit kepala. Abdul Hamid ngaji ke Ponorogo, ke mbah saya. Saya itu baru yakin ini mbah saya itu gara-gara saya dilihat sejarahnya sama Abah. Siapa namanya?
Abdul Hamid ngaji di Ponorogo di Tegalsari kepada seorang kiai namanya Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom bin Abdullah Mursad Tukum bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Saya kebetulan urutan ke-9 dari Mbah Hasan Besari. Ini punya murid namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid pindah ke Kartosuro ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Mbagelen ngaji kitab Jalalain sama Mbah Ahmad Baidawi. Dari Mbagelen pindah ke Salaman ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Karena cinta dengan ulama, Abdul Hamid jadi orang besar. Siapa nama komplit Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Dadi wong ampuh mergo manut karo kiai. Sekarang orang kemudian tidak penting dengan kiai. Lho mbok diwaca kitab taklim kuwi lho. Fi ta'dzimil ilmi wa ahlihi. Ada satu kata yang sehari ini terus saya pakai, apa? Al ilmu bila saikhin fasaikuhus saiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Saiki ngajine mung karo radio, Bib. Sing jenenge radio iki ana swara tanpa wujud. Sangerti ku sing ana swara tanpa wujud jenenge entut. Son sembore semiki masyota udan jero ati ana swarane ra ana wujute ento jenenge. Lah gurune entut kan sifatnya ndadake fitnah. Sing ngentut sapa? Sing mambu. Ora duwe guru gaweane salah-salahan bid'ah-bid'ahan kafir-kafiran ngomong gurune entut. Kalau gurune entut mondoke nang ndi? Ora mungkin ning Asnawiyah, ora mungkin teng ngene Mbak Yai Sakroni, ora mungkin ngene Mbak Kiai Arwani. Lah gurune entut mondoke nang ndi? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Ayo, kowe njaluk lagu apa? Aku lagu apa iso kok. Cinta tak terpisahkan Cak Dikin. Ya iso aku. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Ngono. Kowe malah jiwit-jiwitan karo mbak-mbak iki ngopo e? Malah jiwit-jiwitan. So, kepengen matamu, kepengen. Bukan masalah itu. Aku tahu kalian beda pemikiran. Masnya mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Maka efek yang terjadi apa? Nyuwun sewu. Dalam konsep bernegara pun akhirnya rusak. Gara-gara apa? Nggak punya guru. Yus ngawur, ngawur ya akhirnya. Makanya kalau di NU itu kan kiai komplit ya Beb ya. Dan sanad serta nasab keilmuannya itu jelas. Saya kasih contoh. Saya ditanya sama wartawan, Gus, selain Habib Lutfi dan Mbah Mun, Gus Miftah itu mendapatkan ilmu dunia malam sebenarnya dari mana? Kalau Habib Lutfi, Mbah Mun itu kan mendukung. Ya betul. Ini saya besok tanggal 8, siangnya saya pengajian di kafe itu, malamnya saya diundang talk show Rossi di Kompas TV mengenang Mbah Mun jam 8 malam. Saya ditanya, ilmu dunia malam Gus Miftah itu dari mana? Saya itu punya guru namanya Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi. Makamnya di Tambak Kediri. Ini waliullah. Besok 14 Agustus hallnya beliau. Tapi saya nggak bisa datang karena tanggal 9 sampai tanggal 14 saya ada pengajian di Aljazair, Afrika. Tak jak gue besok ya. Mulai gosong gue itu loh. Dasarnya gue wis gosong loh. Aku ngerti jenengmu sapa? Irma. Irenge Masya Allah.
punya guru. Gurunya Gusmi salah satunya siapa? Gurunya beliau banyak. Tapi salah satu guru beliau di Magelang, tepatnya di Watu Congol. Namanya siapa? Mbah Dalhar. Mbah Dalhar punya guru. Salah satu gurunya yang istimewa Mbah Dalhar namanya siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Satu malam tabarukannya Gusmi itu kan ngeresiki sandale Mbah Dalhar. Satu malam sandalnya 2 pasang Pak Kapolres. Diresiki kabeh. Gusmi mikir iki sandale sapa kok sandale padha karo guruku. Dinteni sampai malam nggak keluar. Menjelang subuh tamunya keluar, dikejar. Kelihatan punggungnya tok. Gusmi akhirnya ketemu sama Mbah Dalhar, tanya, "Mbah, wau dalu tamune sinten kok sandale padha kali panjenengan?" "Oh alah, Le, tamuku mambengiken Nabi Khidir alaihi salam. Gurune wong NU ki le, ilmune nyambung sampai para nabi." Dadi arep gagah-gagahan, Bib. Miftah oleh ilmu dunia malam sangka Gusmi. Gusmi duwe guru Mbah Dalhar, Mbah Dalhar duwe guru Nabi Khidir. Lak diwalik, Nabi Khidir, Mbah Dalhar, Gusmi, Miftah. Cangkemmu Nur. Wani aku kok. Wong ilmuku jelas kok. Aku duwe nasab kok. Maka saya berani. Ya kalau kemudian saya tidak punya nasab ilmu, apa ya mungkin aku ngadepi mbak-mbak kaya ngono sing bentuke susu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Modelnya macan tutul, manis cantik, jalannya mentul-mentul. Bentuke SD SB semok depan semok belakang. Beda lah ibu-ibu kuwi STNK setengah tua ning kewer-kewer. Lagi STMM nih, setengah tua meh modar. Moga-moga simbah panjang umur nggih. Wong sak donya mati jenengan urip dhewe. Amin. Mbah. Mbah iki nyuwenengke le, ngaji ning ngarep dhewe tungkae slonjorke ya. Aku ora apa-apa kok mung batin apa ora ngrumangsani tungkae meletek-meletek. Sallu ala Nabi Muhammad. Sementara orang hari ini mengatakan tidak penting guru-guruan. Wong Nabi Musa saja pernah berguru kepada Nabi Khidir. Maka kalau orang itu gurunya komplit, mesti dadine apik nih. Contoh, orang hari ini menurut saya kiai muda yang paling alim ki sapa? Gus Baha gitu. Gue channelnya Gus Baha, Instagramnya Gus Baha, ngaji bersama Gus Baha. Gue deloken, gue wong alim. Mergo gurune jelas, langsung diasuh oleh Mbah Mun. Maka beliau alim Quran, alim kitab, alim fikih, alim tasawuf. Maka saya selalu bilang begini, untuk antisipasi ini Pak Kapolres, gerakan-gerakan radikal hari ini, orang-orang yang mengatasnamakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Salah satunya apa? Meluwa guru sing jelas sanad ilmune. Kalau kemudian kamu punya Instagram, yang di follow ya kiai-kiai NU le, Gus Muafik, Pak Kiai Said, Gus Baha. Lah aku followernya wis akeh. Lah awakmu ki yo ngalah sing di follow Vanessa Angel. Beb Idin di follow, tiap hari mendengarkan sholawat. Karena kita kalah di wilayah itu. Makanya apa? Dakwah kita hari ini kalah itu di media sosial. Sementara mereka cuma sedikit tapi gaya. Pancasila gagal diganti dengan khilafah. Coba kita lihat, kalau ulama-ulama kita dulu itu nyuwun sewu, yang merestui Pancasila sebagai ideologi negara siapa toh? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita sekarang punya Abah Lutfi yang sangat nasionalis. Saya ditanya sama Al Kacong, aliran Katok Congklang, emangnya ada ajaran nasionalisme dalam Islam? Ada. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Allahumma habib ilainal madinah kahubbina ila Makkah o asyad, kata Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai Mekah, bahkan lebih dahsyat daripada itu, kata Rasulullah.
Kenapa kemudian kita hari ini mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya? Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin menyepakati bentuk negara Indonesia adalah nation state. Kenapa? Karena Indonesia majemuk. Ini orang-orang yang baru datang nggak tahu sejarah ngomong Pancasila tidak cocok. Ganti dengan khilafah, engkau dhisik. Coba dilihat kemajemukan Indonesia. Orang sah ngomong agama dhisik lho. Sak pulau Jawa kuwi lho deloken. Sukunya berapa? Dari ujung Jawa Timur Banyuwangi. Ana suku, bahasane apa? Osing. Jawa Timur iki kono. Aku mau nunjuk ngendi? Ya men tangan-tanganku dhewe ngopo ya kowe? Ora urune cerewet lele. Salah titik diseneni. Ujung Jawa Timur, Osing. Ngulon meneh ketemu Jawa ala Surabaya. So ngomong diancuk. Kowe aja ngomong, kuwi lak bahasa kuwi nggih ngelokke wong kuwi salah. Tapi kalau untuk sekedar ngomong itu enggak salah. Dancuk itu dari bahasa Dankok. Dankok itu nama pahlawan di Belanda. Karena beliau pahlawan dijadikan nama tank. Lah tank yang dinamakan Danko ini dulu di Surabaya tanknya nggak besar, kecil, yang bisa masuk gang-gang di jalan-jalan Surabaya. Maka begitu tank ini datang, orang Surabaya bengok, Danco, Danco, Danco. Karena mereka ngomong Danko itu nggak bisa, maka ngomong Danco. Ngulon meneh ketemu Jogja Solo, bahasane halus koyo aku. Jarene Beb Idin, sing kene cangkeme halus, sing kasar kaya ngopo iki. Ngulon meneh ketemu Banyumasan, Tegal, Kebumen, Purwokerto, Cilacap. Ngomongnya blekuduk, blekuduk, blekuduk. Blekuduk, blekuduk, blekuduk. Saya pertama kali ngaji di almarhum Ki Endos, ini tongkatnya dari almarhum Ki Endos, Beb. Itu tahun 2007, ditawarin ngerokok pakai bahasa ngapak. Ya Allah. Pagi Kiai Kiye, kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocot diobori keprimen ya itu. Cilacap. Pak Kapolres ngapak juga ini. Ada panitia pengajian datang ke pondok saya sambutan. Arane manjing dalam Gus Miftah Kiye. Ana gapura, arange gapura sugeng teka. Aku mikir gapura sugeng teka iki apa? Ternyata gapura selamat datang. Yo ngalah. Nang Jogja iki ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Iya, apa meneh kuwi? Ternyata monumen Jogja kembali. Kalau dulu zaman wartel, nomor telepon ditelepon nggak bisa, sibuk. Jawabannya apa leh? Bahasa Inggris. The number you calling is ended. Please try again in a few minutes. Kalau di Tegal, di Cilacap enggak. Nomor telepon yang sira 7 langkah, telepon mening ya. Ngono kuwi kok. Kalau di Cilacap bukan ngobori cocot, ngomprongi congor. Iya. Udut. Mesti maka sana banyaknya NO. Karena saya sering ngomong kok, yang sering rokok itu orang NO. Makanya kenapa rokok-rokok di Kudus? Karena Kudus mayoritas NO. Kenapa orang NO ngerokok? Karena punya dalil. Ni'matul udud ba'dad dahar. Itu dalilnya. Kalau orang Muhammadiyah mengharamkan rokok, karena orang Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah. Dan orang Muhammadiyah memahami peringatan bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Itu. Membunuh Muhammadiyah. Ngapak ngulon meneh Sunda. Kaditu ka dunia teh meduduk dinyanya. Cicing mah ulah gandeng, teh kucing mah diserondeng. Keren kan? Orang ngapak datang ke rumahnya orang Sunda, begitu masuk ngidak telek. Wong ngapake takon, "Ta ini siapa ge?" Orang Sunda jawab, "Iya mah taina urang." Orang ngapak nggak percaya, Beb. Inyong ra percaya. Ta ini urang kok gedene sekiyek katanya. Indah. Ke barat lagi ketemu Jakarta. Ini keren. Kalau kamu ketemu cewek, "Lu gua, bapak lu mertua gua." Wah.
Ke barat lagi ketemu Banten, ke barat lagi ketemu Lampung, Nyak Ego Mengan Kudai, Lampung. Ke barat lagi ketemu Wong Kito Galo, Jambe, Bengkulu, bahasanya semuanya berbeda. Satu. Belum lagi berbicara agama. Kalau konsep khilafah ini dipaksakan di Indonesia, ngeri le. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Dharma Gandul nggak ada. Kalau saya ditanya, Gus, Dharma Gandul itu apa? Saya nggak tahu. Tapi kalau gandulin Mbak Darmo, saya tahu. Kita beda dengan Eropa. Bedanya apa? Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya Eropa. Berdiri di atas banyak negara. Prancis, Italia, Inggris, Spanyol, Jerman, Belanda, Turki, banyak. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia itu banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Bangsa Jawa, Bugis, Sunda, Batak berdiri di atas satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya masalahnya kompleks. Kalau kemudian sistem ini dipaksakan, apa kalian gak berpikir Bali soal lepas? Karena Bali mayoritas beragama Hindu. Papua bisa lepas karena mereka mayoritas beragama Nasrani. Nah, bagaimana mereka menghancurkan Indonesia? Gampang, menghancurkan NU. Bagaimana menghancurkan NU? Gampang. Kiai karo kiai didu, Habib karo Habib didu, kata Abah Lutfi. Gus karo Gus didu, saling suudon. Maka saya paling benci lagunya anak-anak itu apa? Balonku ada 5. Kuwi ramutu lagune. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. Dor, pertanyaanku, ngopo kok sing bledos balon hijau? Hijau kuwi warnane NU. Milo kadang-kadang wong NU ki kon akur susah soale balone mbledos. Lagi ya iki beda-beda lumrah, tapi jangan diadu. Saya nggak suka ya, aku seneng karo Beb Idin, nggak seneng karo Beb Kae. Jangan. Itu masalah itu. Aku seneng karo Gus Iki, seneng karo Gus Kae. Jangan. Aku seneng sama kiai ini, nggak suka dengan kiai itu. Jangan. Jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Semuanya itu punya mazhab sendiri-sendiri le. Kalau kiai itu nuwun sewu, kenapa berbeda-beda? Karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Di dalam kitab Miskatul Masobih, menurut Syekh Albani hadis ini sahih, 124.000 nabi. Mila kiai beda-beda le. Ono kiai Habib oleh warisane Nabi Dawud, suarane apik, Beb Idin. Ono Kiai Habib oleh warisane Nabi Sulaiman, sugih, Yusuf Mansur. Ono sing oleh warisane Nabi Ayub, sabar, kelas Mbah Mun Gusmus, dinyek ora nesu. Ono Kiai sing oleh warisane Nabi Isa, kere, tukang darbuka, Hasan umpamane. Oleh warisane Nabi Musa, gagah, Habib Rizik, cangkeme atos umpamane. Oleh warisane Nabi Khidir, cerdas, Gus Baha, Cak Nun, cerdas, ya kan? Oleh warisane Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah umpamane. Sorry Beb. Ini beda-beda. Pertanyaannya, kenapa yang diincer itu NU? Karena yang paling kekeh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Kaget aku. Ayo supaya semangat nyanyi lagu nih wong NU yuk. Saben malam Jumat. Ayo. Aku main kelingan gelem ndongake arwah-arwah, nyanyi sholawate cara NU e. Ayo. Saben malam Jumat ahli kubur, engko aku nyanyi korban janji mau guyu.
cah nom-nom iki. Kowe lunga pas aku sayang-sayange, diganti selawate. Kowe lunga nalikane adan kae, malah mapan turu sakarepmu dhewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia lupa akhiratmu. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat, kamangka salat tanda syukur nikmat. Elinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Selawati NU yuk flashnya dihidupkan yuk, ngibur Pak Kapolres. Ayo, flashnya diuripke yuk. Ayo, men awake dhewe seneng dadi wong NU, bangga dadi wong NU. Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ayo. Lampune pateni wae, Bro. Apa tukang lampune tak pateni gini. Nah. Izin Pak Kapolres ya. Urung. Belum bro, sabar. Ayo diangkat, lampunya dimatikan yuk. Flashnya dinaikkan. Untuk Kudus tercinta, mudah-mudahan di HUT Bayangkara yang ke-70. Berapa? 73. Mabes Polri dan polisi Indonesia semuanya dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke sana dulu, mana sana? Ke timur dulu. Ke timur dulu yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da iman ala mada Allah Allah shalli iman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimang. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Saleh iman ala mada Allah Allah salli wa sallim da iman ala mada wal biman wal ali wal kebacut temenan ger hana turunku Allah kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya
bakal taring kesing donyaku sing isih ana saling iman Allah Allah saling wasallim dan iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal. Sekali lagi untuk kota Kudus tercinta sing banter saling iman Allah Allah saling wasallim dan iman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Drone baru teko besar meneh saling wasallim dan iman alamada Allah Allah saling wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Satu lagu lagi li, sluku-sluku batok ben kelingan para wali. Sluku-sluku batok batok ela elo siramo menyang Solo. Sing banter Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan bidawami mulki lahi salatan hadroe meneng sing banter Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bidawami mulki ilahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun jam setengah kalih. Setengah 8. Kalau soalnya isu lalu ke Jakarta seminar kebangsaan meneguhkan ideologi Pancasila dan menolak sistem khilafah dari Indonesia. Setuju? Maka nyuwun sewu. Yuk kita cintai negara ini dengan cara masing-masing. Saya itu sedih Pak Kapolres. Sekarang itu ya Allah, anak-anak sudah tidak tahu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Sudah nggak ada PSBB, sudah nggak ada PMP. Yang dipajang di rumah sudah bukan lagi gambar-gambar para pahlawan,
Tapi artis-artis Bollywood tumpaki wae rogoh nganune. Kowe apa yang ngerti to, Le? Aku ngerti bahasa India, Le. Aku mbiyen tukang becak kok. Begitu becak tabrak mobil, dier becakku rusak, aku ora nesu kok. Nyanyi lagu India. Matane, matane, matane ngono kae. Maka sekali lagi ikutlah dengan guru yang benar. Orang-orang yang mengatakan langsung kepada Kanjeng Nabi seharusnya ndelok kasusnya Abu Bakar. Harus bertanya kepada Siti Aisyah, amalan apa yang belum pernah dilakukan oleh Abu Bakar? Ternyata jawaban Aisyah, masih banyak amalan-amalan Rasulullah yang belum dilakukan oleh Abu Bakar. Padahal sahabat Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Apalagi kita. Maka hari ini saya pesan sebagai penutup, karena sudah 2:30 sore, saya minta jangan pernah tinggalkan gurumu. Kayak mono santri kudus, Le, ora ono istilah mantan guru. Kowe kok ketemu Beb Idin ning dalan, kayak sapa? Mantan guruku. Tak kekrek cangkemmu delok wae kowe. Bagaimana kemudian Deddy Corbuzier tanya sama saya begini, Gus, saya harus gimana? Bro, kamu cari guru yang benar. Kamu mumpung baru masuk Islam, cari kiai-kiai. Maka saya kenalkan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Saya bawa ke PBNU. Utang saya masih 1, ke Abah Lutfi. Karena saya janji 3 kiai yang harus didatangi sama Deddy Corbuzier. Sebenarnya 4, satunya Mbah Mun, Pak Said, Kiai Ma'ruf, Abah Lutfi. Yang lucu, Beb, pas datang tempatnya Kiai Ma'ruf Amin, baru 4 jam masuk Islam ditelepon sama Pas Pampres, Gus, Mas Dedi mau diajak sholat maghrib berjamaah sama Kiai Ma'ruf, apakah beliau berkenan? Saya bilang sama Dedi, bro, diajak sholat. Ndase langsung kemperinget. Kan gua baru masuk Islam. Dia itu paling marah kalau dapat tawaran iklan sampo. Yang disampo apa nih? Akhirnya saya praktek sholat di depan dia cuma 3 menit tok, Pak Kapolres. Allahu Akbar. Pokoknya nanti gerakan Pak Kiai apapun kamu ngikut, kan kamu makmum. Oke. Begitu mau sholat, saya ingat dengan ceritanya almarhum Gus Dur mengislamkan orang Cina. Cinanya mau sholat disuruh jadi makmum. Gus Dur bilang apapun gerakan imam kamu ikuti. Oke. Akhirnya Cina di belakang imam. Begitu sholat, rukuk, ikut rukuk, sujud, ikut sujud. Yang jadi masalah adalah begitu sujud, kakinya imam nggak bisa ditekuk. Akhirnya mancal kepalanya Cina. Cina ini mikir, oh wong sholat kuwi pancal-pancalan. Gitu. Akhirnya mancal ndasim burine. Iya, sing dipancal nesu, awas gue itu. Begitu rakaat kedua, yang dipancal kepalanya sama Cina tadi mikir, katanya orang Cina itu tidak sunat, dirogoh sarungi. Lah Cina ini lah mikir, oh wong sholat kuwi rogo-rogoan. Akhirnya ngerogoh sarungnya imame. Iya. Saya waktu itu mikir, dan ternyata subhanallah Pak Kiai Ma'ruf itu walaupun sudah sepuh kesehatannya luar biasa, beliau sholatnya masih sempurna. Maka begitu habis sholat makan malam saya tanya, Bah, ada isu apa Gus? Katanya kalau besok Abah meninggal jadi wapres mau diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang meninggal saya, kalau yang meninggal Jokowi kan saya presiden. Yes, aku ngono. Cerdia.